Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan sedikit mempresentasikan mengenai asistensi kita di pertemuan keempat. Jadi, pada pertemuan keempat ini kita akan sedikit membahas mengenai stasionaritas, ARMA, dan juga nanti ada forecasting. Nanti ini kita akan coba buat, saya punya dua video. Yang pertama adalah video ini. Ini adalah bagaimana saya membahas tentang PPT saya. Eh, Nah, mungkin bagian part program ini akan saya skip. Nanti kita akan bahas itu di bagian e-views. Nah, yang pertama adalah saya akan membahas terlebih dahulu mengenai time series. Seperti yang mungkin sudah saya jelaskan kemarin, time series adalah sebuah data unik di mana di sini pembeda antara satu observasi dan observasi yang lainnya adalah waktu. Jadi Y dipengaruhi oleh T. Perbedaannya adalah dikarenakan oleh T, bukan dikarenakan oleh I, seperti pada data cross section. Nah, pada data Y sama dengan T ini, Y yang dipengaruhi oleh T ini, ada satu isu yang paling signifikan, di mana pada pertemuan sebelumnya mungkin sudah saya singgung juga bahwa data ini sangat mungkin sekali dipengaruhi oleh nilainya di periode sebelumnya. Kenapa? Karena mereka berasal dari satu cross section yang sama, mereka berasal dari satu saham yang sama, perusahaan yang sama, bank yang sama, negara yang sama, sehingga kemudian mungkin saja antara satu nilai dan nilai yang lainnya tidak benar-benar independen. Maka ketika kita membahas asumsi pada data OLS, salah satu asumsinya kan datanya harus random, harus independen. Inti dari random itu adalah satu observasi dan observasi yang lainnya tidak berkaitan. Dalam data time series, it almost impossible lah untuk punya data yang seperti itu. Kemungkinan besar satu data dengan data yang lainnya itu berkaitan. Di mana di sini kasarnya YT dipengaruhi oleh nilainya di periode sebelumnya, YT-1. Ya gitu. Nah, seperti yang saya bahas kemarin, it's okay to have this kind of relationship ya. Yang terpenting adalah row-nya itu tidak sama dengan satu. Karena kalau kemudian row-nya sama dengan satu, maka dia akan terkena masalah unit root, di mana pergerakannya akan random walk. Kayak gitu. Ketika kemudian dia tidak stasioner, maka nanti ciri-cirinya adalah rata-rata YT-nya itu akan sama dengan 0, tapi variansnya itu akan depends on T. Semakin gede T-nya, maka variansnya akan makin gede, karena dikali T yang lebih besar lagi. Jadi variansinya tidak konstan, padahal salah satu asumsi dalam OLS, T-nya harus konstan, variansinya harus konstan. Kedua, covariansnya antara satu nilai dengan nilai yang lainnya itu juga semakin membesar. Padahal seharusnya kalau kita bahas di kasus stasioner kemarin, variansinya ini hanya dipengaruhi oleh jarak. Jadi kalau jarak antara T dan hanya sama, maka misalnya T dengan T dan T min T dan T plus 2 itu akan sama seperti T plus 2 dan T plus 4 karena jaraknya sama-sama 2. Tapi kalau di sini T plus 2 pasti lebih kecil dibandingkan T plus 4 karena di sini dikali 2, kalau 4 dikali 4. Kayak gitu. Nah, itu yang kemudian jadi isu. Atau ya intinya gitu lah ya. Di sini atau T-nya ini kan misalnya T-nya 0, ya T-nya itu YT sekarang 0, di sini ada T plus 2. Jadi T-nya itu sekarang atau T-nya 1 lah ya. Ini plus 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 2 berarti 3. Maka di sini kalau di sininya 1, dia dikali 1. Tapi begitu nanti di sininya adalah 2, di sininya plus di sini adalah YT plus 2, di sini YT plus 4, maka nanti di sininya 3 dan di sini akhirnya dikali 3. Jadi lebih besar covariansinya semakin gede. Semakin jauh jaraknya dari data awal atau dari YT sama dengan 0, ya 0, maka T-nya akan semakin besar dan ini membuat covariansinya makin besar, nggak konstan. Itu juga nanti akan berpengaruh terhadap korelasi karena rumus korelasi kalau kita masih ingat DMK itu covariance dibagi sama standar deviasi, maka nanti T-nya ini akan lama akan ada korelasi dari waktu ke waktu. Contohnya apa? Tidak mean reversion. Artinya apa? Seharusnya ketika kemudian nilainya ini tidak atau sudah stasioner, maka harusnya nilai dari periode sebelumnya itu akan semakin kecil semakin kita menjauhi titik T-1. Jadi maksudnya masuk ke YT plus 2, YT plus 3, YT plus 4 dan seterusnya. Nilai YT-1 makin kecil dan lama-lama hilang. Tapi kalau dia tidak stasioner, maka YT-1 ini akan selalu terbawa secara sempurna. Ini dikarenakan row-nya sama dengan 1. Lalu nanti tadi yang saya bilang variansinya tidak konstan, terakhir tidak high persistence. Ini dikarenakan persistensi jarak antara T dan T plus H itu tidak terjaga di level yang sama. Yang tadi saya bilang harusnya YT dan YT plus 2 dan YT2 plus 2 dan YT plus 4 jaraknya kan sama-sama 2, harusnya sama nilai covariance-nya, tapi di sini dia tidak, sehingga kemudian bisa dikatakan tidak persisten. Nah, bagaimana menguji stasionaritas ini? Kita bahas juga kemarin, ada namanya Dickey Fuller, kayak gitu. Dimana pada pengujian Dickey Fuller, kita menguji apakah integrasi dari sebuah nilai itu sama dengan 0 atau tidak. Integrasi sama dengan 0 adalah kondisi di mana row-nya ini tidak sama dengan 1, atau lebih kecil daripada 1. Kita melakukan pengujian apakah nilai row yang ini sama dengan 1 atau lebih kecil dari 1. Kalau dia sama dengan 1, berarti dia belum stasioner. Hipotesis 0, ini hipotesis 1 ya, saya salah. Ini harusnya 1. Kalau dia sama dengan 1, berarti dia
sudah stasioner. Kenapa? Karena row-nya lebih kecil dari 1 dan ini memungkinkan nilai YT-1 menghilang seiring bertambahnya YT. Kita sudah bahas kemarin juga. Dan seperti yang saya bilang kemarin, untuk merubah datanya menjadi stasioner itu kita bisa menggunakan yang namanya differencing. Karena di sini ketika YT dikurang YT-1, YT plus UT YT-1, sebelah kanannya dikurang, sebelah kirinya dikurang, yang sebelah kiri itu jadi sigma, jadi selisih, sebelah kanan jadi UT aja. Kayak gitu. Nah, apa namanya? Ini kita skip dulu. Nah, tadi kita sudah membahas sebuah kondisi yang disebut sebagai non-stationary process, di mana itu data yang belum stasioner yang harus kita treatment dengan cara melakukan differencing dan bisa diuji dengan menggunakan decuveler. Nah, bagaimana kalau kemudian data kita adalah data yang sudah stasioner? Data yang sudah stasioner itu bisa kita olah. Ada beberapa bentuk data time series yang sudah stasioner. Yang pertama adalah data di mana rata-rata YT, data yang disebut sebagai, atau kondisi yang disebut sebagai white noise process. White noise process adalah sebuah kondisi di mana YT-1-nya ini sama dengan 0. Jadi YT hanya dipengaruhi oleh UT. Kondisi ini tentu sangat jarang terjadi, kayak gitu. Tapi sebenarnya mungkin saja. Gitu. Kondisinya adalah kondisi paling baik. Kenapa? Karena dalam kondisi ini nilai YT sama sekali tidak dipengaruhi oleh nilainya di periode sebelumnya, kayak gitu. Nah, kondisi ini sebagai white noise process. Dampaknya apa? Rata-rata YT itu akan sama dengan mu, yaitu sama dengan rata-rata dari populasi. Sama dengan konstanta, kayak gitu. Lalu variansinya ini akan konstan. Lalu kemudian nanti tidak ada korelasi antara YT dan YS ketika S-nya tidak sama dengan T. Misalnya T plus 2, T plus 3, itu nggak ada korelasi sama sekali. Ini adalah kondisi paling sempurna dari data kita. White noise. Meskipun begitu, berat. Seperti yang saya bilang tadi, dalam data time series, mostly ada hubungan antara YT dan YT-1. Kayak gitu. Nah, kondisi lain yang bisa disebut sebagai stationary process adalah autoregressive process. Di mana pada autoregressive process kita semakin saja memiliki YT sama dengan kita mungkin pada kondisi ini persamaannya akan mirip sekali dengan kondisi data yang tidak stasioner tadi, tapi row-nya lebih kecil daripada 1. Jadi kalau kemudian nilai row-nya ini ada tapi dia lebih kecil daripada 1, artinya Y sekarang dipengaruhi oleh Y pada periode sebelumnya dan koefisien lebih kecil dari 1, maka dia disebut sebagai persamaan autoregresif, di mana dia memungkinkan adanya YT-1 atau YT dari periode sebelumnya, namun korelasinya atau hubungannya kecil. Yang ini memungkinkan YT-1 ini menghilang seiring kita bergerak ke time horizon yang lebih baru ya, misalnya YT plus 2, YT plus 3, YT plus 4, maka YT-1-nya ini makin menghilang. Kayak gitu. Nah, karakteristiknya nanti expected YT-nya itu akan sama dengan 0. Varians YT-nya ini akan konstan. Kenapa? Karena dia tidak vary on T. Tidak ada T di sini ya kan. Artinya dia tidak berubah meskipun Y-nya berubah dari Y1, YT, Y2 dan seterusnya. Variasinya akan tetap sebesar mu sigma kuadrat dibagi sama 1 min rho kuadrat. Konstan sebesar itu aja. Bedakan dengan kondisi tidak stasioner tadi. Variansinya berubah seiring T. Ada pengali T di sini. Ini aja sebenarnya kuncinya bahwa ini adalah varians yang tidak konstan. Sedangkan di sini tidak ada T, maka dia konstan sebesar ini, sebesar nilai ini. Begitu pula dengan covariance-nya. Itu covariance antara satu nilai dengan nilai yang lainnya. Semakin dia menjauhi dari T ke T plus H, nilainya akan semakin kecil. Kenapa? Karena row-nya ini kan lebih kecil daripada 1. Dipangkatin sama jaraknya. Dipangkatin 2, berarti jadi 0,1 dikali pangkat 2, jadi 0,01. Dan seterusnya. Makin jauh pangkatnya, makin kecil lagi. Karena kan di bawah 1, kalau dipangkatin malah nilainya makin kecil. Kayak gitu. Lalu terakhir adalah korelasi. Korelasi seperti yang saya bilang tadi, karena dalam rumus korelasi, rumusnya adalah covariance dibagi variance, maka nilainya adalah rho H. Sama, korelasinya juga makin kecil dari waktu ke waktu. Kayak gitu. Nah, kondisi lain yang cukup unik adalah kondisi moving average. Saya nggak punya contoh. Dimana pada moving average, persamaannya akan menjadi, saya coba tulis ya teman-teman. Saya nextin dulu.
Mohon izin sebentar, saya masih merapikan datanya. RMA. Ups, bawa. Maaf. Nah, ini ya. Jadi ARMA persamaannya adalah pada autoregresif kita memiliki persamaan yang mirip seperti data tidak stasioner, tapi di sini rho-nya lebih kecil dari 1. Jadi kalau rho-nya lebih kecil daripada 1, dia masuk ke persamaan AR autoregresif. Kalau pada persamaan, kalau saya kasih contoh persamaan white noise, kasarnya persamaannya akan jadi begini teman-teman. Ya. Jadi kalau white noise, YT hanya dipengaruhi oleh UT, tidak ada pengaruh dari periode sebelumnya. Tapi kalau kemudian dia masih ada, maka disebut sebagai AR, asalkan nilainya lebih kecil dari 1. Karena kalau dia sama dengan 1, maka dia tidak stasioner. Begitu pula dengan MA. MA adalah sebuah kondisi di mana di sini YT dipengaruhi oleh UT min 1. Di mana saya bisa jelaskan lebih jauh, tapi agak sulit sepertinya kalau kita menggunakan media daring seperti ini. Tapi kasarnya pada kondisi UT min 1 ini, kondisi UT-1 ini kita akan menghadapi kondisi di mana nilai YT dipengaruhi oleh semua faktor yang mempengaruhi si YT di periode sebelumnya. Ingat kalau YT-1 sama dengan UT-1 gitu. Jadi pada kasusnya MA kita melihat unsur unik dari periode sebelumnya mungkin nggak sih mempengaruhi nilai saat ini. Syaratnya adalah nilai saya salah nih nulis persamaannya. Ya, nilai lambda, bukan lambda. Saya lupa namanya. Nilai O ini harus lebih kecil daripada 1. Kayak gitu. Nah, ketika kemudian kita punya persamaan white noise, maka dampaknya adalah rata-ratanya akan seperti ini, variansi seperti ini, dan covariansi seperti ini. Begitu pula dengan autoregresif, dan begitu pula kalau moving average. Kuncinya di sini adalah tidak ada T. Tidak ada T, tidak ada T, tidak ada T. Sedangkan pada data non-stasioner, yang kita bahas tadi, di sini ada T. Yang ini menunjukkan nilai varians, covariance, dan korelasinya berubah seiring waktu. Kayak gitu. Nah, terakhir, untuk mengidentifikasi AR dan MA, bagaimana caranya? Cara terbaiknya adalah dengan menggunakan autocorrelation factor dan partial autocorrelation factor. Bagaimana ngelihatnya di Fuse? Kemarin mungkin Bapaknya sudah mencontohkan menggunakan korelogram. Kayak gitu. Jadi, menyusun AR-nya, kalau kemudian, saya agak lupa ya. Sebentar. Kalau kemudian ada masalah partial autocorrelation, jadi gini, autocorrelation adalah sebuah kondisi di mana nilai hari ini dipengaruhi oleh nilai sebelumnya. Misalnya kita nulis, nilai hari ini dipengaruhi oleh nilai H plus T-2, oh ya udah berarti ada pengaruh. Itu kita hitung jaraknya itu sebesar autocorrelation.
Jadi covariance YT dan YT min K, misalnya K-nya 2, dibagi sama variance YT, kita dapat korelasi K. Nah, partial autocorrelation adalah sama sebenarnya nilai antara YT korelasi antara YT dan YT min 2, tapi sudah membuang nilai di antaranya. Maksudnya apa? Seperti yang kita ketahui di antara YT dan YT min 2 ada YT min 1. Itu. Nah, ketika kemudian kita nulis persamaan YT dan YT min 2, di sini ada pengaruh dari YT min 1, YT min 2, total pengaruh dari si gamma dan juga si beta 2 ini, kalau dijumlahkan dia adalah autokorelasi. Kalau kemudian kita pengen tahu partial autocorrelation-nya doang, maka yang kita cari adalah si B2-nya doang nih. Dia adalah PACF-nya. Kayak gitu. Ketika kemudian kita menggunakan persamaan partial autocorrelation, maka cenderung nilai MA-nya akan konstan sama dengan 0. MA-nya tidak sama dengan 0 gitu ya. Untuk semua nilai. Sedangkan AR-nya akan cenderung tidak sama dengan 0 ketika kemudian nilai K-nya lebih gede daripada P. Kayak gitu. Jadi yang pengen saya bilang adalah ketika kemudian kita melihat partial autocorrelation, yang akan berubah adalah AR. Kita bisa ngelihat nih AR berapa yang cocok digunakan itu ketika kemudian ada partial autocorrelation yang kelihatan signifikan atau lebih besar daripada 0 gitu. Sedangkan MA cenderung akan konstan nilainya sebesar lebih besar daripada 0 aja gitu. Sehingga kemudian kita tidak bisa menggunakan partial autocorrelation buat mengidentifikasi MA. Sedangkan AR autocorrelation kebalikannya, dia akan konstan tidak sama dengan 0, tapi dia akan punya kriteria khusus ketika kemudian nilai autocorrelation-nya melebihi batas Q. Q ini adalah tingkat ketidakstasionerannya tadi, kayak gitu. Atau kesignifikannya gitu. Yang pengen saya bilang di sini adalah kalau kita pengen mengetahui AR berapa nih yang cocok dipakai untuk model kita, maka kita bisa melihat autocorrelation-nya. Autocorrelation ini menonjol di sisi mana aja? Oh, di leg kedua. Maka mungkin kita harus pakai MA2 karena autocorrelation sensitif terhadap MA. Sebaliknya, kalau kemudian dia menggunakan partial autocorrelation, kalau kita pengen mengidentifikasi AR berapa yang bisa kita pakai, kita lihat partial autocorrelation-nya. Ada nggak yang menonjol? Ada nggak signifikan di partial autocorrelation-nya? Kalau kemudian ada, ya kita pakai itu. Kayak gitu. Jadi, itu yang kemudian bisa kita pakai untuk autocorrelation dan partial autocorrelation. Kayak gitu. Nah, nanti kita akan coba. Selanjutnya adalah mengenai forecasting. Seperti yang kita ketahui, kita bisa menggunakan forecasting untuk mengidentifikasi data kita. Kayak gitu. Caranya bagaimana? Ya, kita bisa membuat caranya gimana? Kita buat dulu nih modelnya, pakai AR berapa, MA berapa. Setelah kita dapat AR dan MA yang optimal, baru kemudian kita build kita gunakan model itu untuk memforecast nilai di periode berikutnya. Yang perlu dipahami dalam menyusun forecasting, kita butuh sebuah periode yang kemudian jadi in sample kita dan sisanya menjadi out sample kita. Jadi kita akan buat dulu, modelnya dari periode ini sampai periode ini gitu. Kita regress di model in sample itu, hasil modelnya kita pakai, lalu kita pakai untuk memforecast nilai out sample. Nah, nanti kita bisa selisihin prediksinya berapa, actualnya berapa. Selisihnya ini kita bisa hitung sebagai root mean square error. Jadi selisih antara nilai hasil prediksi kita dan nilai real yang kemudian ada di out sample tadi. Ada dua cara. Yang pertama adalah root mean square error. Jadi selisihnya tadi kita jumlahkan, kita bagi sama 1 per T min S. Sedangkan yang kedua adalah mean absolute error. Instead of pakai rumus mean square di kuadrat terus diakarin, kita absolutin. Ini itu kayak hitung standar deviasi dari error kita aja. Kayak gitu. Dimana di sini E itu adalah nilai nilai sesungguhnya dari data kita dikurangin sama nilai hasil forecast di periode out sample. Kayak gitu. Nah, ini nanti rumusnya. Nah, mungkin ini pengantar secara teorinya. Nanti kita akan coba praktiknya di EView setelah ini, di video satu lagi. Oke. Terima kasih semuanya. Sampai berjumpa di video sebelahnya.